A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, Bapak akan menjabarkan salah satu materi di dalam mata pelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu pernikahan di dalam Islam. Pada bab ini kita akan melihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Dengan mempelajari bab ini, siswa dapat mengetahui dan memahami. Yang pertama, pengertian nikah itu sendiri. Yang kedua, dasar pernikahan. Yang ketiga, hukum nikah. Yang keempat, rukun dan syarat pernikahan. Yang kelima, kewajiban dan hak suami istri. Yang keenam, memilih pasangan yang baik. Dan yang terakhir, tujuan dan hukum pernikahan. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang materi ini, terlebih dahulu kita dudukkan. Kita jelaskan dulu pengertian daripada nikah. Pengertian daripada nikah di sini akan kita lihat dari dua sudut pandang. Dua pengertian. Yang pertama dari segi bahasa. Dalam segi bahasa, di sini dikatakan, diartikan bahwa nikah itu ialah menyatukan atau bertemu. Makna menyatukan atau bertemu di sini ialah menyatukan dua karakter yang berbeda, menyatukan dua pribadi yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan yang diikat nantinya dengan yang namanya pernikahan. Itu dalam segi bahasa. Kemudian, dalam segi istilah, di sini diartikan bahwa nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan melangsungkan pernikahan yang dilakukan menurut hukum ajaran agama Islam. Dalam istilah ini ialah diikat, melakukan suatu akad. Makna akad itu sendiri adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan sehingga nantinya memunculkan suatu hak dan kewajiban untuk mereka masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melihat dasar pernikahan. Pada dasar pernikahan ini kita akan lihat ada 3 dasar. Yang pertama yang bersumberkan kepada Al-Quranul Karim, yang dalam hal ini dijelaskan di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian nanti ada juga hadis Nabi yang menjelaskan daripada tentang pernikahan. Dan yang terakhir, karena kita berada di negara hukum dan negara kita sudah mengatur dengan serapi-rapinya tentang peraturan-peraturan dalam berkehidupan sosial, termasuk tentang pernikahan yang nantinya akan dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, kita akan lihat dasar yang pertama sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Dalam Quran ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqukum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya apa yang diberikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, kata Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asysyaraba samistata wa minkumul ba'ata yastazawwij fa innahu aghaddu libasyari wa ahsanu lil farjih. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu wija. Yang artinya wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah,
maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa dapat menahan daripada nafsu ataupun syahwat. Jelas sekali apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di sini, bahwa pernikahan merupakan benteng yang bisa menghalangi kita untuk berbuat maksiat, terutama memelihara daripada nafsu syahwat kita. Namun, bagi orang-orang yang belum mampu untuk menikah, kata Rasulullah, hendaklah ia berpuasa. Kemudian dasar yang ketiga, yang terakhir, yaitu yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Di sana diatur jelas beberapa pasal mengenai tata cara pernikahan, pencatatan pernikahan, sampai dengan hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan di dalam undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan lihat hukum daripada pernikahan. Hukum pernikahan di sini ada 5. Yang pertama, yaitu mubah. Mubah merupakan hukum asal daripada pernikahan. Yaitu di sini dikatakan mubah ialah bagi orang yang sudah memenuhi syarat dan ia berhak dan boleh dalam melaksanakan pernikahan. Asal sudah terpenuhi syarat dan dia boleh untuk melaksanakan pernikahan, itulah mubah. Kemudian ada kategori wajib. Hukum wajib di sini ialah diperuntukkan untuk orang yang telah mampu menikah. Namun dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Maknanya di sini di apa? Orang-orang yang kategori wajib ini kurang bisa, agak lalai dalam pengelolaan hawa nafsunya, termasuk salah satunya nafsu syahwatnya di sini. Kemudian, hukum pernikahan yang sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Bedanya sangat tipis dengan yang namanya wajib tadi. Namun yang sunat di sini, orang yang kategori sunat masih bisa mengelola hawa nafsunya dan masih bisa menghindari dirinya sehingga dia mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terjerumus daripada perbuatan maksiat atau dinamakan dengan perbuatan zina. Anak-anakku sekalian, yang keempat yaitu makruh. Kategori makruh di sini yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan ataupun hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal dan belum mampu memberikan nafkah pada tanggungannya. Orang ini mau menikah. Dalam segi umur mungkin sudah cukup atau pas-pasan. Akan tetapi dalam segi untuk kesanggupan memberi nafkah tanggungannya, siapa tanggungannya? Ketika dia sudah punya istri, memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Ketika dia punya anak, juga punya kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Namun apabila belum sanggup bagi orang tersebut, maka hukumnya di sini makruh. Makruh dalam artian bukan berarti tidak boleh, sebaiknya ditunda terlebih dahulu karena besar manfaat daripada ditunda daripada dilanjutkan malah bermudarat. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, yaitu hukum pernikahan yang dikategorikan haram. Untuk yang haram di sini ialah apabila orang yang melakukan pernikahan tersebut berniat ingin menzolimi, ingin menyakiti pasangannya, atau dalam artian menyakiti istrinya. Salah satu contoh, niatnya tidak lain dan tidak bukan cuman semata-mata untuk menyakiti fisik daripada istri-istrinya atau menyakiti perasaan daripada istri-istrinya. Dan bahkan ada pula orang yang mengatakan kategori haram ini, orang yang memiliki kategori haram ini memiliki penyakit menular. Mohon maaf, salah satu contohnya adalah HIV/AIDS. Apabila dia menikah, kemungkinan besar istrinya juga bisa tertular dari HIV/AIDS. Kemudian anak-anaknya juga berisiko tertular daripada penyakit menular tersebut. Maka untuk kategori orang-orang yang seperti itu, di sini dikatakan adalah masuk kategori haram. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang hukum nikah tadi,
Kita langsung masuk ke rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Yang ketiga, adanya wali nikah. 4, adanya 2 orang saksi. Dan yang terakhir, adanya ijab kabul. Itulah rukun-rukun nikah ada 5. Kemudian, di sini kita akan lihat adanya calon suami. Sebagai calon suami, hendaknya ia memenuhi syarat. Adapun syarat-syaratnya untuk calon suami, yang pertama, beragama Islam. Tentu dalam Islam diatur sah dan tidak sahnya nikah dilihat dari segi akidah. Harus menikah dengan satu akidah, dengan beragamakan Islam. Yang kedua, atas kehendak sendiri, tidak dipaksa ataupun terpaksa. Yang ketiga, bukan mahram bagi calon suami. Yang keempat, tidak dalam sedang ihram haji ataupun umrah. Kemudian yang kedua, kita akan lihat syarat daripada calon istri. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tidak terpaksa dan tidak bersuami. Dalam artian di sini, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Yang ketiga, bukan mahram bagi si laki-laki. Yang keempat, tidak dalam masa iddah. Apa ini masa iddah? Nanti di pertemuan berikutnya akan Bapak lebih jelaskan lebih dalam lagi. Yang kelima, tidak dalam keadaan sedang ihram haji dan umrah. Itu yang kedua. Sekarang kita masuk rukun ketiga. Adanya wali nikah. Wali nikah ini juga harus memenuhi syarat. Yang pertama, yaitu mukallaf. Apa itu mukallaf? Yang pertama, orang Islam, dewasa dan sehat akalnya. Yang kedua, laki-laki yang merdeka. Maknanya bukan masuk kategori budak. Yang ketiga, adil. Dan yang keempat, tidak sedang ihram haji ataupun umrah. Kemudian, syarat untuk rukun yang keempat, adanya 2 orang saksi. Syarat yang pertama, Islam. Yang kedua, dewasa. Yang ketiga, sehat akalnya. Yang keempat adalah tidak dalam keadaan haji ataupun umroh. Dan yang kelima, hadir di dalam pernikahan tersebut. Namun di sini, untuk kategori 2 orang saksi, hendaknya haruslah laki-laki. 2 orang laki-laki yang harus memenuhi syarat-syarat yang sudah Bapak sampaikan tadi. Baik anak-anakku, yang terakhir daripada rukun nikah ini, kita akan lihat syarat daripada rukun nikah yang terakhir, yaitu adanya ijab dan qabul. Makna ijab dan qabul di sini ada 2 kata. Yang pertama adalah ijab. Dan yang kedua adalah qabul. Apa itu ijab? Ijab adalah kata-kata penyerahan. Dan qabul adalah kata-kata penerimaan. Ijab adalah suatu ucapan yang diucapkan oleh wali nikah. Sedangkan qabul yang diucapkan oleh suami, calon suami daripada mempelai istri. Daripada ijab kabul inilah hendaknya diisi dengan saya nikahkan atau saya kawinkan. Oleh kabulnya nanti disambut dengan saya terima nikah atau kawinnya. Dan menjawab pertanyaan daripada ijab tadi yang disampaikan oleh wali nikah. Kemudian anak-anakku, setelah terpenuhinya semua rukun tersebut, maka nikah itu bisa dikategorikan sah. Setelah pernikahan akad rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka sahlah antara 2 karakter, 2 pribadi yang berbeda tadi menjadi sepasang suami istri. Kalau sudah menjadi sepasang suami istri, maka akan lahir kewajiban daripada baik itu suami ataupun istri itu sendiri. Kita akan lihat yang pertama. Kewajiban daripada suami. Yang pertama, memberi nafkah lahir dan batin kepada istri anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang ia usahakan. Ini adalah tanggung jawab besar bagi yang laki-laki, menafkahi. Kemudian yang kedua, menyayangi, menghargai, memperhatikan istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari,
terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Coba kita hilangkan makna daripada kenapa nggak mau beristri, biar bisa ada orang yang memasakkan, biar ada orang yang bisa ngawanin, tidak. Akan tapi saling bahu-membahu. Suami adalah pakaian bagi istri, dan istri merupakan pakaian bagi suami. Saling-saling melengkapi satu sama lainnya. Baik anak-anakku, itu adalah kewajiban suami. Sekarang kita akan lihat lagi kewajiban daripada istri. Yang pertama, kewajiban pada istri yang pertama yaitu patuh dan taat kepada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam artian taat kepada suami dalam batas-batas yang diperbolehkan dalam Islam. Dan boleh tidak taat kalau ajakannya adalah maksiat. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Sebagaimana kewajiban suami tadi memberi nafkah. Sesampainya nafkah tersebut kepada istri, hendaknya istri bisa mengelola, bisa memelihara, dan bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya, menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Kemudian, yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi daripada seorang istri di dalam rumah tangga tersebut. Yang keempat, bersikap hemat, cermat, dan bisa memanage, bisa mengelola. Bagaimana mengelola keluarga itu sendiri. Ujung tombak mendidik anak istri. Bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh istri. Hendaknya seorang istri harus bisa bersikap hemat dan cermat, bijaksana dalam mengelola, baik itu berkaitan dengan finansial maupun bagaimana mendidik anak-anaknya itu sendiri. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Setelah munculnya hak kewajiban tadi, akan muncul lagi yang namanya hak daripada suami istri. Apa yang akan didapatkan oleh suami? Apa yang akan didapatkan istri ketika telah menikah tadi? Yang pertama kita lihat hak suami. Yang pertama yaitu ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Yang kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suaminya. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan daripada istrinya. Yang terakhir, hak daripada suami yaitu disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Jangan ada pepatah yang mengatakan, ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditenang. Nggak bisa seperti itu. Hendaknya disyukuri. Walaupun dikit, walaupun banyak, hendaknya kita syukuri. Itulah yang telah diusahakan oleh suami semaksimal mungkin. Pandai-pandai kita, pandai-pandai antara suami dan istri mengelola apapun yang diberikannya. Selanjutnya, hak daripada istri. Hak yang pertama yaitu mendapatkan mahar daripada suami. Sebelum dilaksanakan akad nikah, ada yang namanya mahar. Mahar adalah pemberian pertama daripada suami kepada istrinya. Baik itu berbentuk uang, baik itu berbentuk emas, ataupun berbentuk barang. Yang berikutnya, hak daripada istri mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya. Sesungguhnya, wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Wanita tidak diciptakan dari tulang punggung. Tulang rusuk, dia bengkok, mudah patah. Hendaknya suami bisa memperlakukan dengan istrinya tersebut dengan penuh kasih sayang dan mengayomi dan melindungi mereka. Yang ketiga, mendapatkan nafkah pakaian, tempat tinggal, dan nafkah yang lainnya. Kemudian yang terakhir, mendapatkan bimbingan daripada suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada hal-hal yang baik, mengarahkan ke surganya Allah, dan membentengi istrinya tersebut dalam berbuat maksiat. Mengarahkan. Kenapa? Suami adalah pemimpin daripada istri. Ketika istri berbuat dosa, jangan ngomong istri itu saja yang berbuat dosa, suami juga bisa kecipratan dosanya kalau membiarkan istrinya
dalam keadaan maksiat. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan lihat. Sebelum melaksanakan pernikahan, tentu semua kita tentu memiliki kriteria. Kriteria calon yang ingin kita jadikan suami atau calon yang ingin kita jadikan istri. Harus ada beberapa faktor yang akan kita lihat di sana. Di sini kita akan lihat faktor memilih pasangan. Yang pertama, satu agama. Jelas, satu akidah. Di dalam agama kita tidak dibenarkan nikah beda agama. Yang kedua, baik akhlak dan kepribadian. Ini dia yang juga sangat penting sekali, baik akhlak dan kepribadian. Apalagi seorang suami akan menjadi kepala rumah tangga, memimpin rumah tangga tersebut, otomatis jadi suri tauladan, contoh tauladan bagi orang-orang yang akan dipimpinnya, baik itu istri ataupun anaknya. Seorang ibu yang nantinya akan mendidik langsung anaknya, didikan tersebut sudah ada dalam rahim daripada seorang ibu. Dan akhlak dan kepribadiannya juga harus sangat penting terjaga dan memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga, faktor memilih pasangan, siap fisik, siap mental dari ekonomi. Fisik dalam artian kita siap lahir batin. Mental dalam artian dengan jiwa kita, raga kita merasa siap untuk itu. Dan dari segi ekonomi, pastikan kita bisa untuk memberikan nafkah bagi suami, menafkahi daripada istri mereka. Yang keempat, sebelum kita melaksanakan akad nikah, sebelum kita menentukan pilihan kita kepada baik yang laki-laki yang ingin jadikan suami, baik kepada perempuan yang ingin jadikan istri, mintalah petunjuk daripada Allah, berdoa, dan hendaknya melaksanakan sholat istikharah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik, jodoh terbaik untuk orang tersebut. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan juga lihat tujuan pernikahan dan hikmah pernikahan itu sendiri. Yang pertama, yaitu tujuan pernikahan yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Menikah adalah ibadah. Yang kedua, mendapatkan ketenteraman, kebahagiaan dengan membina rasa kasih dan sayang. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang halal dan suci serta memperoleh keturunan yang soleh. Yang keempat, menikah sebagai alat kendali agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga, antara keluarga suami dan keluarga istri itu sendiri. Mungkin cuma itu untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Ananda semuanya dapat memahami materi yang Bapak sampaikan tadi. Dan insya Allah kita di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali secara langsung dengan materi yang berbeda, atau lagi materi ini kita belum selesai. Di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas lagi kelanjutan daripada materi munakahat atau hukum pernikahan dalam Islam itu sendiri. Akhirul kalam, Bapak ucapkan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.